Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Kemarin Pak Jokowi meresapel kabinetnya ya. Menjelang pemilu 2024, peta politik di istana kembali berubah lewat resapel kabinet terbaru Presiden Joko Widodo. Akhirnya mencabut kursi Menteri Komunikasi dan Informatika Menko Info yang sebelumnya dikuasai oleh kader Nasdem. Hari ini Presiden mengangkat Budi Ari Setiadi menjadi Menko Info di tengah bergesernya dukungan relawan Jokowi ke calon Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Projo yang merupakan relawan pendukung Jokowi ini justru dipromosikan. Hari ini ada kabar yang mengejutkan memang ya. Banyak orang terkejut kenapa harus Budi Ari ya, Ketua Projo relawan yang diangkat Menko Info oleh Presiden Joko Widodo. Siap ditenggal oleh Johnny G. Plate dari Partai Nasdem karena kasus korupsi BTS senilai 8 triliun rupiah. Kursi Menko Info itu memang kosong. Saya memang sudah mendengar dari beberapa orang ya, mereka ditawari jadi Menko Info oleh Presiden Jokowi tapi menolak secara halus. Kenapa? Nah, alasannya ini yang menarik, banyak dari mereka yang menganggap posisi menteri yang kosong itu sekarang itu kurang menarik ya, karena menjadi menteri hanya beberapa bulan saja ya, sampai Presiden Jokowi menaruh jabatannya, menyerahkan kepada presiden yang baru yang terpilih dan nanti kan, dan otomatis ya, masih jabatannya mentereng, sebentar lagi sudah tidak jadi. Walaupun kinerja tidak bisa menonjolkan kinerjanya kan dalam waktu yang singkat ini. Jadi banyak alasan yang menolak cara halus itu. Alasan pertama karena situasi di dalam Menko Info sendiri yang sudah rumit. Meski banyak orangnya Johnny G. Plate di sana dan dipastikan mereka tidak akan patuh pada menteri baru. Yang kedua, birokrat di Kominfo juga tidak akan patuh pada menteri baru karena mereka pasti sadar bahwa menteri baru itu cuma simbolik saja dan hanya akan bertahan beberapa bulan sehingga nggak perlu nurut-nurut amat sama dia. Jadi kebayang sulitnya jadi menteri di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Buat mereka yang memang karakternya pekerja, tentu tawaran jadi menteri saat sekarang ini nggak menarik amat. Karena nggak bisa bekerja optimal. Makanya yang ditaruh sekarang sebagai menteri itu hanya simbolik saja untuk mengisi kekosongan. Daripada nggak ada sama sekali. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa sih kok harus Budi Ari? Nah, itu yang sampai sekarang belum kita tahu alasannya ya. Budi Ari itu apa kompetensinya dia? Menjabat menteri yang tugasnya sangat penting yang dalam membangun sistem komunikasi. Apakah dia memang punya rekod memegang peran penting ini? Saya juga nggak bisa menjawab dan saya juga punya keraguan yang sama. Jujur saya juga nggak paham kenapa Presiden Jokowi memberi tugas berat itu ya kepada Budi Ari. Yang jelas tidak sebanding dengan kapasitas seorang Budi Ari kalau kita melihat riwayat pendidikannya. Budi Ari lulus S1 dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Fisip. Dan dari rekam jejaknya Budi Ari terlihat sebagai mahasiswa yang lebih sering berorganisasi
di dalam kampus sesuai dengan bidang dan minatnya di politik. Jadi akan sulit sekali buat Budi Ari memimpin Kementerian Kominfo yang penuh dengan segala macam instrumen teknis dan strategis. Nah, keraguan ini pernah terlihat waktu Budi Ari dan kawan-kawan Projo itu ngambek ya, karena nggak dapat kursi menteri di tahun 2019. Meski akhirnya Jokowi memberikan jabatan sebagai Wamendes yang membuat akhirnya Projo itu nggak jadi bubar. Saya bukan ingin mengecilkan pendidikan Budi Ari, tetapi beban menteri selevel Kominfo itu rasanya kok sangat nggak sesuai ya, dengan kapasitas pendidikannya dan pengalamannya Budi Ari. Nggak ada satupun rekam jejaknya yang membuat kita semua percaya bahwa dia bisa memimpin lembaga itu. Mungkin benar prediksi saya, jabatan Menko Minfo diberikan Presiden kepada Budi Ari sebenarnya hanyalah politis saja, sebagai sebuah pesan kepada banyak partai bahwa relawan pun bisa dapat jabatan selevel menteri. Mungkin juga sebagai sebuah tanda terima kasih karena sudah sangat setia kepada Presiden selama ini. Atau memang Jokowi sedang memasang orang-orangnya karena sangat paham bahwa menteri dari partai itu sudah pasti nggak efektif, karena partai-partai sekarang sedang sibuk bergerak untuk pemilu legislatif. Begitu juga ya, saya tetap nggak habis pikir dan bertanya, kenapa Jokowi sedang menaikkan ratingnya seseorang ya, untuk melihat karakter aslinya. Karena karakter asli seseorang akan terlihat mudah ketika dia memegang kekuasaan. Langkah Jokowi itu semakin pusing lalu menjelang ke masa jabatannya. Kita sebagai pengamat amatiran pun ikut pusing ya. Banyak manuver yang membuat kita jadi terkaget-kaget melihatnya. Yang pasti buat saya Jokowi tidak ingin terlihat seperti bebek lumpuh yang sering dibilangi sama Mbah Amin Rais. Dia sendiri yang jadi bebek lumpuh. Dan jangan sampai seperti SBY di masa akhir jabatannya. Dia seperti negara itu autopilot, kayak nggak ada yang mimpin. Jadi bravo Pak Jokowi, untuk Budi Ari, hati-hati, kekuasaan itu amanah. Terima kasih. Merdeka.